shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I know I needed you, but I'll never show. I wanna stay with you until we're graying old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. I'll take the kids to school, wave them goodbye. I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, I hope you know. Darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. Hai, selamat malam. Sekali lagi saya live pada jam 10.23 malam sekarang. Hari ini saya akan menceritakan satu topik yang sangat hangat. Kenapa? Sekarang ramai orang suka buat live. Apa live? FB live lah, apalagi kan. Jadi hari ini saya akan mengkongsikan mengenai Facebook Live. Facebook Live. Hai, selamat malam. Nama saya KS Chu. Saya adalah dari Marketing Solution. Sebenarnya Marketing Solution ini bukan juga apalah. Cuma saya akan berkongsi sedikit sebenarnya mengenai marketing masa kini, yaitu social marketing. Jadi time sekarang kita PKP, time kita sekarang di rumah, sebenarnya kita masih boleh menjalankan atau mempromotkan bisnis kita. Sebab ini masa ramai orang tinggal Facebook, banyak orang habiskan masa di telepon, di komputer, terutamanya Facebook. Jadi platform yang paling efektif sekarang ialah Facebook marketing ataupun social marketing. Tidak heran kan hari ini kenapa orang banyak menggunakan masa mempromot barang-barang di Facebook, barang-barang di YouTube, Google. Untuk pengetahuan Anda semua, sebenarnya kan ramai orang cakap Facebook mempunyai impact yang sangat besar dalam membuat ini orang cakap digital marketing. Ramai orang cakap Facebook ramai orang tengok, tapi sebenarnya ranking nomor satu untuk digital marketing ataupun social marketing ialah Google adalah di ranking nomor 1 dalam social marketing ataupun digital marketing. Yang kedua adalah YouTube. Sebab ramai orang suka masuk YouTube untuk belajar skill. Tentunya hari ini saya pun belajar banyak juga lah, pengetahuan yang baru, skill yang baru dalam editing, dalam buat live. Semua pun saya dari YouTube juga saya belajar. Contohnya kalau kamu nampak di sini kan, marketing solution nih, sebenarnya ini saya buat guna PowerPoint. Walaupun dia nampak simple,
tapi ia dapat dilakukan dengan hanya PowerPoint saja. Tidak perlulah kamu cari Photoshop, Premiere Pro. PowerPoint pun boleh. Mungkin efek dia tidak secanggih macam Photoshop ataupun yang lain-lainnya software di luar, tapi ia masih mampu dapat dilakukan dengan PowerPoint. Oke, selamat malam. Saya perkenalkan diri saya lagi sekali lagi. Nama saya KS Ju. Saya orang KK. Hari ini saya akan bercerita sedikit mengenai marketing solution ataupun perniagaan secara digital marketing. Tapi hari ini saya tidak lebih kepada bisnes. Hari ini saya akan memulakan dengan 7 kesalahan yang orang buat. 7 kesalahan yang ramai orang FB Live buat. Kalau anda ingin tahu apa 7 kesalahan ini, mungkin kamu boleh komen dulu di bawah. Kamu komen dulu di bawah, kamu tekan yes, saya mau tahu, supaya saya nampak kamu betul-betul berminat ya dengan ini. Sebab sekarang Facebook Live memang banyak orang buat live di grup lah, jual baju, jual kasut, jual jam tangan, apa lagi mau jual setrika, macam-macam lah, jual ikan, jual sayur, apa lagi. Memang sekarang memang orang tidak boleh keluar, jadi orang akan menggunakan Facebook sebagai satu platform untuk mempromosi barang-barang mereka. Sebab mereka tahu semua orang di rumah, semua orang menghadap handphone, semua orang menghabiskan masa duduk sana, tengok sini, tengok sana. Sebab tidak tempat lain sudah kan, jadi handphone saja lah. Jadi kalau kamu tahu Google sebenarnya ada ranking nomor 1. Orang mencari informasi melalui Google. Asal apa yang kita tidak tahu, mesti kita pergi Google type. Macam mana menjahit baju, macam mana membuat ini, semua kita mulakan dengan Google. Kedua, kita akan masuk di YouTube sebab kita suka dengar music, kita suka tengok movie free, suka macam-macam lah di YouTube yang boleh ajar kita masak, ajar kita membuat software, ajar kita menukang. Jadi nombor 2 ialah YouTube yang ramai orang suka bisnis sekarang. Nombor 3 ialah Facebook. Mungkin kamu rasa, kenapa begitu kenapa Facebook nombor 3 sedangkan ramai orang suka masuk Facebook? Sebenarnya orang masuk Facebook cuma mau tengok saja kawan-kawan punya update, selfie, post video. Tapi ke belakang ni memang banyak orang guna lah. Ramai orang guna Facebook sebagai satu platform untuk menjual ataupun mempromosi bisnes mereka dan produk mereka. Oke. Hari ini saya akan berkongsikan 7 kesalahan ataupun top 7 mistake bila kita membuat FB Live. Oke, buat masa ini saya nampak juga ada ramai orang masuk sudah. Oke, saya akan mulakan semi slide. Oke, ini adalah top 7 mistake when we doing Facebook Live. Tapi lebih bagus saya cakap Melayu lah kan, supaya lebih ramai orang faham. 7 mistake, 7 kesalahan semasa melakukan Facebook Live. Oke, pertama HP position ataupun posisi handphone kamu semasa kamu live. Ramai yang suka pakai begini. Ya, ambil dulu contoh. Ramai yang suka pakai begini semasa mengambil live. Ini. Tapi sebenarnya kalau kamu pakai lurus punya posisi, jadi time kamu live kamu akan tutup semua ini screen. Jadi paling bagus posisi yang dicadangkan adalah ini landscape. Ini adalah posisi yang digalakkan atau dicadangkan oleh ramai-ramai profesional di luar bila kita buat live. Kedua, lighting. Ini yang banyak orang melakukan kesalahan. Sebenarnya bukan salah, cuma mungkin mereka belum paham lagi apa jenis lighting yang kita perlu. Sebenarnya kalau kita nampak di sebelah kiri, underexpose ni
Ramai itu orang mempunyai masalah ini. Dia orang suka live di tempat yang gelap, tempat yang dia mungkin dia rasa malu lah kan dia bercakap dengan screen. Macam sekarang saya pun bercakap dengan screen, saya pun tidak nampak ada respon nggak, tidak respon nggak. Mungkin mereka malu dia live ya lah, oh saya nampak gelap sedikit lah supaya saya tidak begitu malu. Tapi untuk lighting yang orang bilang yang bagus adalah sebelah kanan, just right. Kalau kau nampak mesti muka nampak putih. Tapi janganlah kamu make up kan, janganlah make up putih muka kamu and then kamu be live, nanti orang ketawa pula kan. Oke, nomor 2 kesalahan dari segi lighting. Nomor ketiga, ini nomor ketiga, kalau kamu sedang buat live, pastikan noise background kamu tidak bising. So kalau komen belakang bising itu akan mengganggu konsentrasi kamu yang sedang buat live dan juga mengganggu konsentrasi orang yang sedang dengar live kamu. Kalau bising di belakang, orang di dalam live pun tidak dengar apa kamu coba cerita kan. Jadi sebelah kiri ataupun yang gambar X itu memang itu tidak sesuai lah. Kalau environment kamu bising, kamu coba cari tempat yang sunyi sedikit untuk kamu mulakan live. Keempat, internet speed. Ini ramai orang tidak tahu. Sebenarnya sebelum kamu mulakan live video atau Facebook live kah, YouTube live, pastikan kamu sudah cek kamu punya internet speed. Kalau terlalu slow and then kamu punya live pun lagging, pasti orang akan lari. Orang tidak stay lama tuh, pasti mereka bilang apa punya live lagging juga. Paling bagus sebelum kamu start live video kamu cek dulu internet speed kamu. Ada banyak apps tuh di handphone, ada apps speed test. Kamu boleh masuk pergi Unify untuk speed test kamu. Sebelum kamu live, kamu cek dulu. Kalau line kamu oke, baru kamu start live. Itu adalah sangat penting. Oke, pastikan kamu switch kepada 4G. So 3G memang lambat lah, terus terang saja lambat. Jadi paling bagus kamu kalau ada 4G punya function, kamu switch di 4G sebelum kamu start live kamu. Oke, kelima, voice too low. Kalau kamu live begini, kamu bercakap begini sih kan, memang tidak jelas tuh, paling bagus kamu gunakan external microphone. Kalau paling kamu tidak budget kah atau kamu emergency mau live, kamu carilah microphone yang datang ini, earphone yang datang dari handphone kamu tuh, kamu pakai dia saja, itu pun cukup oke sudah buat sementara waktu. Tapi untuk yang kamu serius mau buat live punya Facebook live, paling bagus kamu cari yang external. Yang external sekarang tidak jual mahal lah kalau yang external microphone. Ada jenama yang sekarang yang bagus dan murah dan berkualiti adalah jenama Boya. Kalau kamu di Shopee cari BOYA, itu jenama Boya adalah sangat mampu milik dan kualiti dia pun sangat bagus. Oke, pastikan kamu menggunakan external mic ataupun earphone seperti ini, earphone. Oke, keenam, camera angle. Jangan terlampau tinggi, jangan terlampau rendah, nanti orang tidak nampak muka kau. Paling bagus tengah-tengah. Tengah-tengah adalah sangat bagus supaya orang boleh nampak muka kau. Tapi pastikan di belakang kamu janganlah kamu gantung-gantung, ada baju kelawar kah, ada ini kah, ada itu kah. Pastikan belakang kamu punya background boleh orang tidak rasa malu lah, orang mau tengok kan, takkan kamu simpan barang-barang sembarangan di belakang kan. Oke, camera angle adalah sangat penting. Ini keenam. Oke, yang last sekali, ketujuh, tripod stand. Pastikan kamu guna tripod stand. Kalau kamu mau nampak di sebelah kiri gambar kamu, tangan kamu mau guna begitu kan, guna barang tahan begitu, toilet paper tahan. Tidak boleh juga lah untuk emergency, tapi kalau untuk yang lebih angle yang lebih cantik, memang kamu tinggalkan pakai itu tripod stand. Kalau kamu tinggal di sebelah kanan kamu, itu murah lah sekarang. Kalau kamu ini bisa DIY pun ada jual, tidak sampai 10 ringgit. Kalau kamu kira dulu 2 ringgit pun ada jual sekarang. Ada juga sekarang yang ada lampu, ada LED ring. Kalau kamu dapat beli yang begitu lagi bagus lah, memang boleh tukar-tukar angle kamu. Oke,
Ini adalah 7 tips dan juga 7 kesalahan yang selalu orang buat salah lah bila orang buat Facebook Live. Jadi kalau boleh kamu sediakan barang-barang ini secara pelan-pelan, stage by stage pun boleh sebelum kamu start yang main live. Jadi itu adalah nampak kita lebih profesional. Nah, sebab untuk kita promote bisnis kita, untuk kita promote kita punya produk, kalau kita nampak macam leceh, kalau rasa orang akan mood kamu beli sama kita. Paling tidak pun buat diri kita nampak lebih profesional, sebab segala persediaan kita terhadap apa yang kita buat live adalah menunjukkan karakter kita sendiri. Jadi ready barang-barang tersebut. Oke, jangan lupa bila kamu suka seni video, kamu suka seni live, jangan lupa share ke belakang kamu, page saya, kamu like dan share sama kawan-kawan kamu supaya lebih ramai orang belajar barang-barang baru. Sebab kalau kita berhenti belajar, termasuk kita sudah stuck di sana, kita tidak boleh improve sudah dalam hidup kita. Oke, silakan like dan share, follow dan subscribe semua page seperti di sana, facebook.com/KSQ Marketing. Jadi kalau boleh kamu like lah page saya, lepas itu share sama kawan kamu yang berbisnis di Facebook. Jadi mereka boleh faham lah macam mana membuat satu FB Live yang lebih berkesan, lebih profesional. Itu adalah sangat penting. Oke, jangan lupa like, share, follow dan subscribe. Kalau kamu di YouTube pun ada video saya tuh, sama juga KSQ Marketing. Oke, sedikit sebanyak tadi ialah dari mengenai Facebook Live. Sekiranya kamu rasa informasi tadi adalah sangat bagus yang patut kamu berkongsi sama kawan kamu, jangan lupa subscribe ataupun kamu buat komen di bawah, kamu tekan join supaya saya boleh add kamu pergi saya Telegram group yang saya akan post lebih banyak informasi yang berguna. Seperti sekarang saya cerita pasal Facebook Live, seterusnya saya akan cerita mengenai cara membuat satu Facebook page untuk bisnis kamu. Itu sangat penting, terutama untuk yang penjual di Facebook kamu. Untuk cadangan saya kepada kamu yang suka menjual di Facebook, paling bagus kamu buat satu Facebook business page. Itu adalah sangat bagus, terutama untuk bisnis yang long term. Dan kalau boleh pastikan itu Facebook page atau Facebook business page kamu ada nama kamu. Jangan simpan nama glamour, sebab nama glamour orang tidak kenal kau. Boleh 10 orang nama glamour yang sama, tapi nama cuma kau satu orang saja yang ada. Jadi itu adalah sangat penting. Brand dulu diri kamu sendiri, branding. Itu maksud branding yourself. Itu adalah sangat penting. Setiap perkara, setiap jenama atau setiap page yang kita buat, pastikan kita simpan nama kamu di sana. Contoh macam saya, KSQ Marketing, KSQ begini, KSQ begitu. Sebab kita buat bisnis adalah untuk tujuan yang lama, jangka masa yang lama. Kalau kamu simpan jenama, contohnya jenama A, lepas itu kamu promote dia, kamu dapat garanti ya kamu akan promote dia seumur hidup, ataupun kamu akan coba barang lain lagi. Jadi kalau ini jenama A, kamu promote 5 tahun sudah, tiba-tiba di community ada sudah, jadi orang cuma kenal jenama A, orang tidak kenal kau. Jadi paling bagus buat Facebook page, Facebook business page yang ada nama kamu di depan. Contohnya Abu online business, contohnya Kakia Cake House. Kenapa dia pakai Kakia? Sebab orang mau kenal, dia mau orang kenal nama dia Kakia. Jadi pastikan kamu buat. Kedua ialah buat Facebook business page. Dan ketiga, bila kita sudah buat branding diri kita sendiri, kita menerima banyak komen dari kawan-kawan, dari orang luar berminat dengan produk kita. Jadi disinilah pemulanya kita perlu menggunakan chatbox. Kalau untuk sekarang kamu belum tahu lagi apa itu chatbox. Sebenarnya chatbox adalah satu, orang cakap macam robot.
yang tolong kita reply, macam sekretari kita. Contohnya dia komen, saya berminat dengan produk kamu, saya mau beli kue kamu, saya mau beli cake kamu. Tapi ada 10 orang, hari ini 10 orang saya komen, kamu boleh reply lagi. Tapi kalau bila kamu punya jenama, kamu produk sudah laris, sudah famous, ada 100 orang komen, dapatkah? Kau tanya diri kau sendiri, dapatkah kamu reply 100 orang dalam masa yang paling dekat, paling laju? Sangat susah. Dan kita tahu juga, bila customer dia sudah komen, saya tunggu apa terjadi. Kalau dia tidak mempunyai respon, kalau dia tidak terima respon, tidak terima reply, apa dia terjadi? Dia akan lari lain, dia akan cari seller lain. Mana dia mau tunggu kamu reply? Jadi paling bagus kita membina chatbox, tetapi chatbox hanya boleh dibuat di Facebook business page. Contoh hari ini kita yang menjual shampoo, binalah Facebook page kamu. Ya, lagipun dia free, tidak perlu bayar. Ataupun kamu jual cake kah, jual kue kah, jual apa saja lah, yang penting kamu buat Facebook page kamu, Facebook business page. Itu sangat penting ya. Kalau kamu berminat mau tahu cara-cara untuk memulakan Facebook business page kamu, yang pertama, kedua, ketiga, mungkin sebelum ini kamu sudah buat, mungkin kurang berkesan, mungkin hari ini mau buat, 1 bulan kemudian masih lagi tidak kenal kamu. Sebenarnya ada tips macam mana mau menarik potensialnya customer kepada bisnis kamu. Jangan harap kau invite ramai-ramai kawan, ramai-ramai saudara, ramai-ramai orang like, ramai orang join kamu punya Facebook business page. Tapi bila kamu promote produk kamu, bila kamu promote kamu punya bisnis, tidak orang ikut, tidak orang, maksudnya tidak mendatangkan hasil, bermaksud something wrong dengan setting kamu, dengan cara kamu buat page tersebut. Jadi saya bagi kamu offer sekarang, kalau kamu betul-betul berminat untuk mempelajari cara membuat Facebook business page yang berkesan, yang berkesan saja saya ajar. Kalau yang buat suka-suka tuh saya tidak ajar. Yang berkesan, kamu boleh komen di bawah, supaya saya tahu berapa ramai yang berminat mau membuat Facebook business page. Lagipun saya ajar secara free, tidak bayar pun. Yang penting kamu mendapat kesan selepas kamu membuat business page kamu. Oke, saya rasa sekarang pun lewat sudah. Mungkin besok lusa saya akan live lagi balik untuk topik yang baru. Jadi sampai sini saya berkongsian saya. Sekarang ialah musim coronavirus. Pastikan Anda menjaga kebersihan diri kamu. Cuci tangan. Selepas kamu keluar ataupun kamu pergi mana-mana, pastikan kamu menjaga kebersihan diri kamu. Dan sampai sini saja perkongsian seni malam. Pastikan kamu like dan share kepada lebih ramai orang kamu, kawan-kawan kamu, supaya mereka boleh tahu macam mana lagi improve sales mereka dalam digital world sekarang, dalam dunia digital sekarang. Oke, sampai sini sahaja. Selamat malam dan jumpa lagi.